Posisi Al-Quran dalam studi keislaman. Nilai-nilai Al-Quran dalam sistem pendidikan. Dalam konteks etika pendidikan dalam Islam, maka sumber etika dan nilai-nilai yang paling sahih adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang dikembangkan melalui jalan ijtihad para ulama. Selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai sumber berbagi studi keislaman. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam karena Al-Quran langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, baik yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Karena Al-Quran merupakan pokok ajaran Islam, maka segala studi mengenai keislaman tidak boleh bertentangan dengan sumber pokok ini. Cara singkat tentang disiplin ilmu yang bersumber pada Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teologi Islam atau ilmu tauhid. Ilmu kalam atau teologi termasuk salah satu bidang studi Islam yang amat dikenal baik oleh kalangan akademis maupun oleh masyarakat pada umumnya. Ilmu tauhid disebut juga ilmu kalam, yaitu ilmu yang membahas tentang keesaan Tuhan dan wujud Allah dengan segala sifatnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ilmu hukum. Hukum Islam atau fikih merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal oleh masyarakat. Hukum Islam atau fikih didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah praktis, diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang dimaksud dalam definisi tersebut antara lain bersumber pada Al-Quran. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek rohani manusia yang selanjutnya dapat menimbulkan akhlak mulia. Yang keempat, ilmu filsafat Islam. Filsafat Islam adalah ilmu yang berbicara tentang segala sesuatu yang ada untuk dicari hakikat atau dasar serta prinsip-prinsip secara sistematik, radikal dan universal. Selanjutnya, aliran-aliran dalam Islam dan hubungan dengan Al-Quran. Pada dasarnya, munculnya aliran-aliran terutama disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang pemahaman makna ayat-ayat Al-Quran. Ada beberapa aliran yang dikenal dalam Islam antara lain. Yang pertama, As-Salaf. As-Salaf adalah mereka yang memegang teguh Al-Masyhur atau Al-Quran dan Sunnah, mendahulukan riwayat atas kajian Al-Dirayah dan mendahulukan naql Al-Quran dan Sunnah atas akal. Aliran ini dikenal pula dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata itizal yang artinya menunjukkan kesendirian, kelemahan, keputusasaan, berpisah, atau mengasingkan diri. Dalam Al-Quran, kata-kata ini diulang sebanyak 10 kali, yang kesemuanya mempunyai arti sama, yaitu menjauhi sesuatu. Yang ketiga, Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abdul Hasan Al-Asy'ari. Yang keempat, Syiah. Syiah muncul sebagai aliran yang meyakini Khalifah Ali bin Abi Thalib yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasul wafat, karena Ali paling dulu masuk Islam, paling banyak menghadapi cobaan dalam fisabilillah, bahkan punya hubungan nasab paling kuat dengan Nabi. Yang kelima, tasawuf. Aliran ini berpegang pada yang pertama, tingkah laku menjauhi pesona dunia demi kesucian jiwa dan tubuh. Yang kedua, mujahabah, ketahanan menghadapi bencana. Yang ketiga, mementingkan akhirat. Selanjutnya yang keenam yaitu Qadariyah. Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri seseorang ataupun makhluk-makhluk yang lain adalah atas kekuasaannya sendiri secara mutlak. Yang ketujuh, Jabariyah. Jabariyah berpendapat bahwa hanya Allah sajalah yang menentukan dan memutuskan segala amal perbuatan manusia,
Semua perbuatan itu sejak semula telah diketahui Allah dan semua amal perbuatan itu berlaku dengan kodrat dan iradatnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah sumber berbagai ilmu keislaman. Karena Al-Quran merupakan pokok ajaran Islam, maka segala studi mengenai keislaman tidak boleh bertentangan dengan sumber pokok ini. Bersumber dari Al-Quran dan hadis banyak berkembang ilmu pengetahuan seperti ilmu tasawuf, teologi, filsafat, fikih, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.